Rabu, 22 Maret 2023. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali jalankan tradisi bersilaturahmi dan bermusyawarah bersama para alim ulama atau tokoh agama menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, beserta jajaran pejabat eselon 2 dan 3 ke Majelis Ta'lim Raudatul Ghana An-Nabawiyah untuk bertemu langsung. Abah Guru Syairazi selaku pimpinan dari Ponpes dalam pagar kandangan. Kegiatan ini sendiri telah terlaksana selama 2 periode kepemimpinan Bupati Fikri yang dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi, meminta nasihat dan wejangan serta doa kepada para tuan guru agar dilancarkan segala urusan dalam menjalankan roda pemerintahan ketika memasuki bulan Ramadan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Kesempatan pertama izinkan dan mengajak kita semua untuk mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas izin dan perkenannya pagi ini kita bisa berkumpul bersama di musala Pondok Pesantren Pagar untuk kita bersilaturahim dengan guru kita yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam sudah tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejabat dari zaman. Semoga mendapatkan syafaat bulan Ramadan. Ulun atas nama rombongan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru yang pagi ini berkenan menerima rombongan besar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk bersilaturahim, sekaligus mohon nasihat dan wejangan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi ini terus berlanjut sampai hari ini. Menjelang Ramadan kita bersilaturahim dengan para alim ulama dan tuan guru. Biasanya kita dengan guru Kapu dan guru Syairazi. Hari ini kita dengan guru Syairazi. Mudah-mudahan dengan bekal yang beliau sampaikan nanti kepada kita menjadi penguat kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah berlain bulan Ramadan. Di samping kita juga melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang aparatur sipil negara. Kami laporkan dengan bahwa yang hadir selain kami dan jajaran dari sekda sampai asisten dan staf ahli, juga semua kepala dinas bersama sekretaris dan kepala bidang, semua camat dengan sekretaris kecamatan, dan semua kepala bagian, direktur rumah sakit, direktur PJN, dan direktur rumah sakit dan sejahtera. Tentu kami sangat bersyukur dan berbahagia berkenan meluangkan waktu yang berharga untuk kami semua. Karena bagaimanapun kami sangat mengharapkan dukungan dan support kepada kami untuk bisa terus bekerja dengan baik untuk mewujudkan visi Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dunia dan akhirat. Tentu dalam kesempatan ini kita akan selain melalui jalan kita memdoa beliau untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Dan tentu juga kewajiban kita untuk mendoakan guru, mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan Allah kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk terus mendidik umat, khususnya di Hulu Sungai Selatan dan dimanapun beliau memberikan pengajian. Pada kesempatan yang baik ini, mohon perkenan guru untuk menerima tabungan akhirat yang malam kemarin itu mengumpulkan dana. Hari ini insyaallah dana cash akan kami serahkan dengan guru. Mudah-mudahan guru berkenan menerima meskipun jumlahnya tidak terbesar, tapi paling tidak kami berusaha maksimal untuk menjadi bagian
dari pondok pesantren dalam Pagar. Kami mohon maaf seandainya selama kegiatan kehadiran kami di tempat guru dari yang kurang berkenan, kurang bertempat, sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan guru untuk memberikan nasihat dan rencana sekaligus mendoakan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam dan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga kita nantinya insya Allah mendapat syafaat beliau dan berkumpul nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para habaib yang dimuliakan Allah, para dewan guru untuk pesantren dalam Pagar, terkhusus yang alhamdulillah yang mulia tamu kita Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh jajaran pejabat lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ulun rasa satu keunikan yang mungkin jarang ada di setiap kabupaten, setiap menjelang bulan Ramadan itu ada silaturahmi dengan para ulama-ulama. Tapi sebenarnya ini ada dari zaman sahabat sampai tabi'in, Sayyidina Hasan Basri, sampai kepada tabi'in sampai sekarang ini, ulama-ulama di Jeddah, ulama-ulama di Mekah, ulama-ulama di Madinah, ulama-ulama di Tadi. Kalau bulan Sya'ban mereka ada mengatakan ziarah kubra, baik ziarah kepada orang yang masih hidup, para ulama, atau menziarahi makam-makam mereka. Dan ini adalah satu tradisi yang sebenarnya bersumber dari orang-orang yang terdahulu. Alhamdulillah ini Bapak membuat tradisi ini, mudah-mudahan nanti terus bersambung sehingga terjalin ikatan hubungan antara ulama dengan umat. Kita teringat Datuk Kelampayan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau selalu bersama dengan raja-raja Sultan Banjar, dulu Sultan Fahmidullah, Tamjidullah, sampai terakhir Sultan Adam, itu masih hubungan dengan anak cucu Datuk Kelampayan, sehingga anak cucu Datuk Kelampayan menjadi mufti, menjadi qaudhi. Nah, adapun raja-raja ini yang menyambung pemerintahan, sehingga saking sayangnya raja itu ada satu Ratu Aminah dikawinkan dengan Datuk Kelampayan. Ratu Aminah melahirkan Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad ini ibunya seorang ratu, ayahnya Datuk Kelampayan, anaknya pangeran, tapi jadi mufti. Jadi jabatannya dua, jadi pangeran, jadi mufti. Nah, ini dulu karena kedekatan antara pemimpin atau suatu pejabat atau raja dengan ulama, sehingga sampai-sampai anak-anaknya menjadi, sampai raja Adam, Sultan Adam dan suhunya Sultan Tamjidullah itu punya wasiat. Wasiatnya hendaklah selalu mempererat dan selalu silaturahmi dengan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai ada bahasa Banjar, hubungan juriat pun jangan ada yang sampai berkelahian, apalagi sampai ada baik lawan hubungan juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai kayak itu. Bahasanya bahasa Banjar. Dan malah situ lagi kalau ada masalah hukum-hukum agama, batakunlah lawan anak cucu Datuk Kelampayan. Tapi kalau masalah hukum-hukum untuk pengarangnya kerajaan, itu berhadapan dengan aku di sini. Nah, sampai wasiat Syekh Muti lagi berpesan, aku meminta supaya orang Banjar berdataan semuanya berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah. Itu wasiat terakhir. Jangan sampai ada yang berbeda-beda sehingga membuat terpecah belah masyarakat atau rakyat Banjar. Itu wasiat terakhir daripada sultan-sultan ketika bersama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan alhamdulillah tradisi ini terjadi di kandangan atau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dulu dengan Bukapu, dulu dengan Ali. Alhamdulillah ini rasa jadi tidak ada sekatan. Dulu teringat waktu tahun 93 di Mekah, itu raja masih ada sekatan dengan para ulama-ulama, sehingga rancak terjadi di situ perselisihan antara ulama-ulama dengan kerajaan.
Tapi setelah naik Raja Abdullah, itu Raja Abdullah sering mendatangi ulama-ulama, sehingga sekatan-sekatan itu hilang dan akhirnya tidak ada lagi terjadi perpecahan. Yang waktu itu masih terjadi kubu-kubu, ya, mungkin pendapat ini, ulama ini terpecah, ulama Jeddah, ulama Madani, mereka terpecah. Tapi setelah naik Raja Abdullah, itu yang dapat dirasakan, beliau menyatukan seluruh ulama dan umat. Ini rasakan di Kabupaten Sumatera Selatan, Bapak. Dan mungkin perlu kita ketahui juga, satu-satunya kabupaten yang dikirim oleh Datuk Lampaian Buyut Sidin terbanyak, malah ada 3, adalah kita di Kabupaten Sumatera Selatan. Di sini ada 3 buyut Datuk Lampaian. Pertama, Datuk Muhammad Khalid bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah bin Syarifah Asad Al-Banjari. Yang kedua, Datuk Ahmad Berimau bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah bin Syarifah Asad Al-Banjari. Yang ketiga, Datuk Abbas yang dewasa bin Mufti Jalil bin Syekh Budi bin Syarifah Asad Al-Banjari. Jadi menunjukkan Kabupaten Sumatera Selatan ini dari jurusnya sudah ada dari zaman Datuk Lampaian, dan teristimewa 3 kalau di Barat Baik yang ada di itu cicit sampai ke bawah. Ada buyut Datuk Lampaian, ada di Barat Baik. Di Tanjung ada, di Amuntai ada, di Amuntai ada cucu Datuk Balimau, artinya ke bawah lagi. Di Rantau itu ada satu Salman Al-Farisi bin Qadhi Mahmud bin Asiyah bin Syimah Asad Al-Banjari. Jadi buyut 2. Tapi kita di Kabupaten Sumatera Selatan ini Bapak ada 3, menunjukkan luar biasa antusias agama-agamaannya, dan religiusnya sampai 3 ulama besar. Pertama yang dikirim Datuk Balimau itu kurang lebih dikirim ke Kandang tahun 1806. Kemudian dikirim lagi Datuk Tandiran, permintaan orang Tandiran itu 1812. Kemudian lagi datang lagi buyut Datuk Lampaian yang ada pahlawannya, yaitu Datuk Abbas. Karena Datuk Abbas itu pahlawannya, di antaranya kalau besi ini di hadapan musuh-musuh itu dipotong-potong di dalam tangan aja, karena berhadapan dengan Tuhan penjajah waktu itu. Itu di tahun 1850-an, 1860 itu Datuk Abbas. Jadi ada 3 buyut Datuk Lampaian, ulama besar, termasuk orang-orang yang pahlawan juga, dikirim ke mana dari Kabupaten Sumatera Selatan. Jadi kita alhamdulillah ada yang di kota Datuk Tandiran, itulah Burkapuh. Nah ini sendiri dekat untuk dengan apa namanya pejabat-pejabat, karena memang dulu Datuk Tandiran kayak itu juga. Datuk Balimau, Datuk Ulun itu di hutan atau di kampung. Hanya dulu kampung juga. Jadi sekarang ada kampung ini, dulu kampung terasa di mana, karena apa? Bahagian untuk kebersamaan dengan bapak, dengan para pejabat itu kurang, karena dulu tidak ada. Dulu memang hobinya ke kampung-kampung, sebagaimana Datuk Balimau. Kemudian Datuk Abbas ini pahlawan, beliau bersama pejuang dulunya. Nah, ini semuanya buyut yang dikirim oleh Datuk Lampaian, orang-orang yang hebat. Dan Datuk Lampaian, Datuk Balimau itu mengaji di Mekah 10 tahun. Datuk Tandiran mengaji di Mekah 10 tahun. Datuk Abbas mengaji di Mekah 10 tahun. Dan alhamdulillah ulun-ulun termasuk alhamdulillah sempat belajar di Mekah. Nah, ini yang kita bersyukur, dan mungkin tradisi-tradisi keislaman itu sangat kuat, sangat kental. Jadi alhamdulillah sampai sekarang terasa. Dan alhamdulillah kan ayahanda ataupun daripada bupati kita, dia seorang ulama, ketua Majelis Ulama Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya sangat religius kita di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jangan hilang sampai anak cucu kita berada, alhamdulillah. Dan juga perlu bersyukur, alhamdulillah dihilangi atau sehingga kita dapat mungkin sama-sama menyampaikan yang mungkin dapat kita laksanakan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sumatera Selatan. Teringat Rasulullah ketika beliau hendak memasuki bulan Ramadan, beliau berkhutbah. Jadi sehari sebelum Ramadan masuk, beliau berkhutbah. Sebagaimana kita ini, insya Allah mungkin besok kita memasuki bulan Ramadan. Dan ini tidak terasa Bapak. Mudah-mudahan Bapak, Wakil Bupati, Pak Sekda dan seluruh pihak yang hadir dan juga guru
kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun. Telah hampir mendekati atau hampir datang atau menjelang dekat kepada kita bulan yang sangat agung dan sangat berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pertama, di bulan Ramadan ada satu malam yang di situ lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini kesempatan kita terutama bagi mungkin orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan di kantor, sibuk dengan mungkin berumah, berkabut, atau klien yang sibuk-sibuk di kantor, mungkin kan ibadahnya ada maksimal seperti orang-orang yang lainnya. Nah, di sini ada kesempatan Allah memberi di akhir daripada Ramadan 21 sampai 29, yang mana ketika kita beribadah kita akan mendapatkan 1000 bulan. Jadi Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang, sehingga ada waktu ini yang jangan kita sia-siakan. Karena itu biasanya di Masjid Rawah diadakan di akhir akhir Ramadan 21 sampai 29 itu qiyamul lail. Jadi ulun kalau pian kebetulan ada tawuran kesibukan, khusus Bapak ulun undang malam 27. Mudah-mudahan dia dapat berhadir jam 2 malam. Jam 2 malam itu malam bangunnya para awliya Allah, mereka bermunajat di situ, malam turunnya segala rahmat dan keberkahan Allah, sehingga mereka berucap, siapa hendak minta hajat kabulkan, siapa hendak minta sesuatu diberi, siapa hendak minta ampun diampuni. Jam 2 malam, apalagi malam 27, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar turun di malam 27. Jadi mungkin Bapak bersama di jalan, Bapak wakil, sekedar kebetulan ada tugas, kita sama-sama mungkin ini Ramadan masa jabatan kalian, kita sama-sama berdoa semoga insyaallah Kabupaten Sulawesi Selatan selalu berkah dan tercapai apa yang diinginkan di Kabupaten Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur. Mudah-mudahan nanti malam 27 sehat walafiat, jam 2 malam kita sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, baca yasin, baca doa, selesai. Jadi mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan, karena ini rugi kita ibadah sudah kurang, terutama di bulan-bulan yang 11 bulan ini sudah banyak orang bahasa itu buntus sudah, katanya taruh itu buntusan sudah bilang anak habis sudah isinya, artinya pahala anak habis sudah, kebaikan kita isikan. Ayo di bulan Ramadan ini kesempatan Allah Ta'ala menyuruh sebulan juga di akhir aja kita dimati. Kemudian lagi Rasulullah mengatakan setiap yang sunat kita kerjakan di bulan Ramadan itu seperti pahala wajib, dan pahala yang wajib, ibadah yang wajib seperti sembahyang, puasa, mungkin kita mengerjakan yang wajib-wajib itu amal ada seperti melaksanakan 70, dilipat gandakan 70, jadi sembahyang 70, puasa 70, lipat gandanya lebih daripada yang biasa. Kemudian lagi Rasulullah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Al-Muasat, bulan di mana kita dianjurkan lebih lagi menginfakkan harta kita, bulan kedermawanan, dan bulan kita di situ saking sama merasakan bagaimana keadaan orang-orang yang susah, saling berbagi muasat. Kemudian lagi mengatakan itu Syahrul Sabar, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa thawabul jannah, gantiannya puasa Ramadan di bulan Ramadan bagi hamba Allah yang mengerjakan puasa, ini gantiannya adalah surga Firdaus. Dan kita tidak akan bisa lagi kembali kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang meninggal dunia itu mereka di dalam Al-Quran selalu berkata, oh mobil jauh, ya Allah hidupkan ulang kami semalam dari sempat menggawi ini, dari sempat menggawi ini, dari sempat menggawi ini. Mereka semua timbul penyesalan. Tapi kata Allah wa kalimatun wa kalimat, itu hanya perkataan aja, hidupkan dia lagi bangun, kata kerja menggawi dan menggawi. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakannya sebaik-baiknya. Kemudian lagi Rasulullah mengatakan bulan Ramadan bulan Syahrul yuzadu fihi rizq, rezeki ditambahkan oleh Allah dan diberkahi Allah. Asal wujud di bulan Ramadan alhamdulillah beda
Terutama kalau perusahaan itu ada THR. Kalau perusahaan, tapi kalau jabatan ada juga. Kalau usaha ada, kalau perusahaan ada THR biasanya. Ya mereka itu rezeki dari yang lain ada. Cuma alhamdulillah pokoknya berkah. Kalau Abu Rasul dulu pasang 11 bulan bercari, sebulan-bulan Ramadan biasa menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat kita kembali kepada Allah, tempat kita mensucikan diri kepada Allah, tempat kita supaya bersih kembali, tempat yang hanya mobil itu olehnya mesin-mesinnya diperiksa kembali. Hati kita, iman kita, takwa kita, Islam kita, sabar kita, syukur kita, ridha kita, semua adanya di bulan Ramadan. Makanya banyak orang yang mereka beribadah di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan mereka menjadi orang-orang yang muqarrabin sebagaimana dalam Al-Quran. Fa'amma in kana minal muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Nabi berpesan, man fattara sha'iman, barang siapa ada rezeki yang halal dianjurkan supaya memberi makan untuk orang berbuka puasa. Maka kata Rasulullah, ikun minan nar, kelepasan dari api neraka. Dan Rasulullah mengatakan kalau dia ikhlas memberi makan orang di bulan Ramadan buka puasa, safahahu Jibril lailatul qadar, nanti akan disalamani Jibril. Sahabat bertanya bagaimana cirinya disalamani Jibril, karena kita ada mungkin pada Jibril kecuali orang-orang tertentu. Dia Nabi yaliqu qalbuhu wa yaqtulu dam'uhu, hatinya tipis dan kadang bisa meneteskan air mata. Bisa mungkin kita bangun malam minggu 3, mungkin kita sembahyang, baca Al-Quran, tiba-tiba aja kita timbul rasa tetes air mata. Ini tanda-tanda dia Nabi disalamani Jibril. Kalau bisa dicari Jibril, karena perlu juga. Yang penting hati kita jadi lembut dan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah mengatakan, apabila kita memberi makan tadi, mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Jibril akan bersama dan kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan Lailatul Qadar. Dan Nabi Rasulullah mengatakan bahwa safaru sa'iman, memberi minum di bulan Ramadan untuk buka puasa, misalnya minuman apa, istiadat atau esatolka apa, nanti akan balasannya akan meminum talaga Kautsar yang ada di surganya Nabi Muhammad SAW. Dia akan yashrabu min haudhi, kata Nabi, akan minum talaga Kautsar. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Lu merasa mungkin kalau nasi kotak 10 bungkus, 10 kotak, 20 kotak, ya kalau perlu kita misalnya sampai 500-an, mungkin ada kemampuan. Mungkin kalau di masjid tadi dia biasanya kan beri makan orang dia bisa 1 hari. Insya Allah masjid-masjid dan sesuai makanannya dengan selera yang banyak. Kemudian Rasulullah di bulan Ramadan itu ada 3 yang beliau himati, yang beliau jujur-jujur kerjakan. Pertama, beliau setiap bulan Ramadan itu malamnya didatangi Jibril. Fayudarisul Quran, lalu tadarus Al-Quran. Jadi dianjurkan kita umat Islam diberikan anugerah Quran supaya malam Ramadan itu tadarus Al-Quran. Dan ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan di setiap langgar-langgar, di setiap masjid-masjid untuk tadarusan Al-Quran. Kita bangkitkan semangat untuk tadarus Al-Quran, karena ini amalannya Rasulullah bersama Jibril di bulan Ramadan. Karena sallallahu alaihi wasallam hina yaqulu Jibril fi syahr Ramadan yudarisul Quran. Saling tadarus, jadi Jibril membaca, Nabi Muhammad mendengarkan, Nabi Muhammad membaca, Jibril mendengarkan, bergantian setiap malam. Ini yang pertama. So, Al-Quran ini hanya amalan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Malaikat tidak ada amalan Al-Quran. Kalau sembahyang, kalau misalnya berzikir, bertasbih, itu malaikat mengerjakan. Tapi kalau Al-Quran itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, sehingga setiap umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran itu didengarkan malaikat, dan mereka ada pulang ditulis setelah selesai. Mereka menunggu dan senang ketika, makanya itu surga rindu kepada tahlil Quran, orang yang baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan setelah anak-anak kita himbau supaya setelah tarawih itu ada tadarus Al-Quran, kalau seayat 2 ayat. Karena kalau di masjid di rumah bersama keluarga, masalah lancar pada lancarnya itu ada menjadi ukuran sekadar kemampuan kita. Karena kita orang ajam ini orang yang kefasihannya itu berbeda dengan orang Arab. Orang Arab memang sudah bahasanya bahasa Arab.
Sehingga kadang-kadang penyebab banjir pun dikira baca Quran. Dan ini pernah terjadi waktu di Mekah, jemaah haji dibawa ke Mutawif. Mutawif ini tukang bawa tawaf. Kan biasanya jadi daerah itu sudah dibawa. Ini baca doa ini sampai di muka pintu Masjidil Haram, ini ucap ada babul salam. Artinya ini pintu assalam. Jemaah kita berdatangan kan akan bisa baca amin. Jadi kalau itu hihada askar alladhi yahrisul Ka'bah, itu polisi-polisi yang menjaga Ka'bah. Amin. Bukti pulang sebelah itu ada bi'ru Zamzam, itu sumur Zamzam. Ucap amin. Husnul baik sangka. Ya, baik sangka ya kita dari mana karena jadi tadarus Al-Quran mudah-mudahan ini kita dapat kita laksanakan dan kita himbau untuk jangan sampai kosong. Pelanggarannya sudah listriknya gratis, jangan sampai akhirnya lampunya menyala orangnya tak ada. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ajwalu bil khair min ar-rihil mursalah. Sangat beliau itu pemurahnya sangat kuat ataupun sangat luar biasa, berbeda dari bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain beliau sangat pemurah, tapi di bulan Ramadan habis-habisan. Beliau bersedekah, beliau membantu anak yatim, membantu orang yang susah. Itu melebihi, hanya misalnya hari biasa itu bersedekah 100.000, bulan Ramadan bisa sampai 1 juta. Sehingga diibadatkan seperti apa namanya anwaru min ar-rihil mursal, asra'u min ar-rihil mursal, lebih cepat daripada angin bertiup. Ini kepemurahan dan rumahnya Rasulullah. Ini yang sangat Rasulullah kerjakan di bulan Ramadan dan beliau tidak meninggalkan. Yang ketiga, yang mulai di akhir Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, beliau di akhir bulan Ramadan malam 21 beliau ahya lailah, bangun semalaman. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga anak itu mereka. Dan syadda mikzara, meletakkan mengencangkan apa namanya? Perut, artinya ini adalah ibarat ataupun seperti orang yang artinya bersemangat. Ini semangatnya luar biasa. Jadi malam 21, 23, 25, 27. Walau ada di masjid, kadang harus masjid bisa di rumah kita laksanakan. Jangan sampai kadang kita bangun di malam-malam yang ganjil itu. Karena inilah Allah berikan anugerah kepada kita malam Lailatul Qadar. Dan juga dalam satu hadis, barang siapa bergembira, senang, bahagia memasuki bulan Ramadan, maka Allah lepaskan daripada siksa api neraka. Seandainya dia meninggal di bulan Ramadan, dia ditulis orang yang mati syahid dan selamat daripada azab kubur. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu ayat yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada malaikat seluruhnya yang ada di langit, khusus bulan Ramadan, bertasbih dan membaca istighfar, yang mana pahalanya itu kebaikannya untuk khusus umat Nabi Muhammad. Jadi kita di bulan Ramadan ini dapat istighfar, dapat salawat, dapat keampunan, dapat doa para malaikat. Jadi sebulanan malaikat di langit itu tugasnya, pahalanya beribadah itu tugasnya kita. Tapi siapa? Pertama, orang yang tidak durhaka kedua orang tua, orang yang tidak memutuskan hubungan silaturahmi, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang mereka itu tidak memakan harta anak yatim. Nah, ini ada orang-orang tertentu yang dapat istighfar salat mereka. Karena itu banyak orang-orang yang di bulan Ramadan, mereka setelah selesai bulan Ramadan, derajatnya dunia akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempatan yang mungkin apakah kita dapat kembali nanti menemuinya, wallahu a'lam, apakah ini yang terakhir. Sehingga kadang-kadang di akhir Ramadan itu kita menangis, ya Allah, apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir kalinya, atau masih ada lagi Ramadan yang akan dimulai? Ramadan akan meninggalkan kita, kita akan masuk di Ramadan, tapi nantinya Ramadan yang akan meninggalkan kita. Kita kejar pun tidak akan mungkin. Inilah yang harus kita bangunkan semangat, himmah, motivasi untuk beribadah. Abu Busuk mengatakan di bulan Ramadan ini banyak gawian-gawian yang sunat. Karena gawian yang sunat ini diberi pahala wajib, pahala fardu, dan yang sunat inilah yang menjadikan banyak orang fitrahnya diangkat menjadi kekasih Allah atau wali-wali Allah.
semakin banyak yang sunat semakin tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, istighfar, menjalin silaturahmi, memberikan nasihat-nasihat. Yang sunat-sunatnya itu menjadikan sebab Allah cinta. Mungkin yang berat itu kembali kebiasaannya Ramadan itu yang pertengahan. Kalau Ramadan pertama itu semangat. Makanya dianjurkan sahur itu jangan terlalu cepat, makruh. Jam 2 makruh, hukumnya sahur itu sudah mungkin setengah jam lagi habis imsak hanya sahur, supaya membantu untuk kekuatan tenaga kita dan adalah keberkahan. Dan buka puasanya pun dianjurkan takjil, cepat, jangan nahan-nahan, tahan aja lagi, makruh hukumnya dianjurkan cepat. Mungkin kayak tarawih itu hari pertama, malam kedua, malam ketiga masih 4 malam, malam ke-10 tinggal sesak lagi, malam ke-15 itu sudah tinggal berlima aja, malam yang ke-18 ke-20 itu imam makmumnya. Kadang imamnya baca cahaya di mikrofon, ayo makasih aku pada bagi makmum di sini, sampai kayak itu agak sedih banget. Dan ada pernah terjadi di satu tempat itu imamnya satu, makmumnya satu, padahal masjid. Jadi dengan keluarganya ini, imam ini ketika sembahyang istau di sini, katakan satu di sini. Jadi yang ini karena kisah Habib kalau urun sini sembahyang udah nggak terjadi di sini. Istau katakan satu di sini, luruskan satu. Jadi mereka itu kebetulan Habib sih aku di sini bingung malah takkan lagi di sini. Sehingga tuntung sini nggak boleh takut, minta maaf di sini. Ketua masjid di sini siapa? Namanya di sini ya aku dia orangnya. Ini sini di ketua masjid, sini di imam, sini sebentar. Tapi insya Allah mudah-mudahan itulah yang kita harapkan daripada santri-santri kita ketika bulan Ramadan, dia disuruh supaya kemudian melihat santri-santri dalam pagar mulai sudah membersih langgar, membersih masjid di mana-mana ini, kemudian ditugaskan untuk kalau situ kosong langgar isi berapa 10 orang jamaah, jangan sampai di situ langgar kosong. Minta izin dengan orang di situ, dan tidak ada kita kirim kalung pangi, ada kirim tambah bebi, ada perlindungan masing-masing untuk pengadanya bersama-sama orang masyarakat di sana. Di situ mudah-mudahan jadi makmur kita harapkan rahmatnya Allah, berkahnya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir perlu ini sedikit memberikan mungkin masukan. Nah, nanti kalau Islamic Center itu sudah jalan, alangkah mungkin bagusnya mungkin kalau ada bisa diulang di situ seperti kayak museum Islamik yang mana di situ mengenalkan kearifan lokal Kabupaten Sulawesi Selatan, kemudian lagi mengenalkan pejabat tokoh-tokohnya, mengenalkan ulama-ulamanya, terutama Datuk Tanira, Datuk Berimau, Datuk Abbas. Kemudian itu bawah lagi nanti sama guru aku siapa ulama-ulama yang di situ mereka berperan berdakwah di Kabupaten Sulawesi Selatan itu pejabat-pejabatnya, kemudian ketua MUI-nya masjid pengarahnya seperti Aida Bapak Bupati mungkin kan pernah beliau menjabat jadi ketua MUI, dan mungkin di situ kearifan lokal Kabupaten Sulawesi Selatan, bagaimana berkembangnya Islam di Kabupaten Sulawesi Selatan mungkin jadi satu pengarahnya daya tarik karena orang ke sana. Bukan hanya sembahyang, bukan hanya mungkin pengajian, bukan hanya mungkin ada acara, tapi mereka bisa melihat dapat gambaran sedikit Kabupaten Sulawesi Selatan. Itu bisa ada videonya, ada CD-nya, bagaimana Kabupaten Sulawesi Selatan Bahari, bagaimana guru-guru kita seperti Tuan Guru Agus Samad Bahari, itu masuk ulama, dilihat dari rangkaian yang keempat itu. Sini itu keempat itu, anak itu cicik dari rangkaian itu. Termasuk kakak adik sini, Syekh Abdul Karim Banjar itu guru besar Masjidil Haram, itu guru pertama dulu di Masjidil Haram. Dia dulu ke Mekah dulu mengaji atas saran Tuan Guru Agus Samad. Sini yang menyuruh mengaji Mekah lewat adik sini Syekh Abdul Karim Banjar. Kita bangga dulu karena apa? Ada orang Kandangan, khususnya orang Banjar, yang jadi guru besar Masjidil Haram. Satu-satunya itu. Dan beliau itu sangat dekat dengan para raja-raja, sehingga dengan orang-orang kaya itu beliau dapat
banyak duit, dan duitnya ini setiap minggu dibagi ke murid-muridnya. Jadi setiap hari Kamis tuh bagi duit itu 100 juta. Ulun dan banyak 200 sekian, tapi sih butuh jadi diam lagi sini. Jangan ada yang tahu. Dan bila itu akan berkisah setelah aku mati di sini, itu kakaknya saya pesan. Jadi dulu harus ada Pak, yang lain 100 sekian. Di sini sunyi kita namanya berdiri, karena itu kan uang tantangan di sini. Lama utusan daripada Tuan Guru Abdul Samad. Jadi untuk makan diutus oleh Tuan Guru Abdul Samad. Surat dari Tuan Guru Abdul Samad. Alhamdulillah. Nah ini yang mungkin ulun sampaikan. Jadi mungkin satu masa ada tempat, karena alhamdulillah kemudian sudah luar biasa. Dari dulu nampak sudah sehari-harinya. Kemudian lagi ada ubah-ubahnya, ada lokal ulun dari penasaran, apalagi ada semua bupati. Anaknya melihat ke situ kan, mudah-mudahan. Jadi karena di situ ada ulama-ulama, kita cari apakah sejarahnya. Ulama-ulama yang pernah berdakwah di Kabupaten Sumatera Selatan, para habaibnya lagi yang berdakwah seperti Imam di Habibum Bani, kemudian lagi bilang tokoh-tokoh apa namanya, tokoh-tokoh yang para tokoh-tokoh di Kabupaten Sumatera Selatan, ketua MUI-nya dari Syekh mulai mana, kemudian bagaimana berkembangnya Islam di Kabupaten. Ya alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kondisi rukun, damai, tentram, aman, ada seperti yang lain, ada perpecahan, ada permusuhan, semua kita sama. Jadi situ mungkin lebih merekat. Mungkin ulama-ulama yang ada di situ, mungkin sejarah-sejarah Kabupaten Sumatera Selatan. Jadi ulun mungkin bisa satu masa santri kesanaan kita melihat bagaimana kita ingin mengetahui Kabupaten Sumatera Selatan ini, kearifan lokal Kabupaten Sumatera Selatan. Kita ingin tahu bagaimana sejarah Kabupaten Sumatera Selatan. Dan kalau dianak di sana, insya Allah nanti kan mungkin ada pengajian dan di sana. Saja pengajian dulu belum bawa ke sana pakainya. Tapi mudah-mudahan waktunya kalau berarti di sini kan sampai 7.000 sampai 10.000 kan waktunya supaya makmur atau Islamic Centernya ya insya Allah. Dan mudah-mudahan sebelum jabatan selesai dapat dikasih sembahyang di sana kita. Nah jadi itu sedikit masukan dulu. Kemudian terima kasih. Selama Bapak menjabat bersama Bapak Wakil, alhamdulillah banyak memberikan kontribusi pondok pesantren dalam banyak walaupun pengaruhnya itu dapat diterima alhamdulillah seperti semalam hibah sekolah, kemudian di semalam dari Nasir Seloka, kemudian ini baru kedua Pak Aina Nasir juga ada dia juga setempat yang sudah dikasih ini. Jadi sudah dibantu nih selesai sampai sana biar lagi alhamdulillah tanah juga untuk tanah investasi akhirat juga. Alhamdulillah tahun ini minta izin mudah-mudahan jalan lancar. Pondok pesantren ada madrasah aliyahnya karena sekarang ini kan paket C, kalau SMP ini sudah SMP terbuka. Paket C ini menjadikan ada beberapa santri kita yang akan kuliah ke Al-Azhar. Sekarang ini syaratnya kalau bilang pakai santri harus ijazah aliyah ataupun SMA. Nah jadi tadi dengan Pak Amanat alhamdulillah sudah mulai verifikasinya sudah, tinggal menunggu surat izin keluar dan mudah-mudahan lancar. Jadi mulai tahun ini akan ada yang bertanya dan waktu ini sore kira. Jadi karena kami harap melanjutkan mungkin kuliah di mana dengan mudah, dan alhamdulillah tahun ini santri baru calon santri baru kita sudah diterima 800 orang. 800 orang, jadi yang sepatutnya semalam 600 orang jadinya 800 orang. Dan alhamdulillah kita yang dari tanggal ini hampir 300 lebih. Jadi terutama orang semalam minta dari Satu minta rasanya masuk gratis dari Bengkulu, dari tambah PPI, dari Tanjungan, semuanya gratis 2 orang. Akhir semalam orang Satu sudah datang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan mudah-mudahan dia ikut mendukung karena kegiatan kita ini ingin mewujudkan kembali bagaimana sejarah ulama-ulama yang dulu mereka menjadikan Kabupaten Sumatera Selatan adalah religius dan sangat kuat keagamaannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan ulun pun minta bantu dolar dia, dan ulun bukan malaikat, bukan nabi, seorang yang biasa yang pasti ada kesalahan, ada kekurangan, ada kegelapan. Mungkin sesuatu apa yang tidak pantas, perlu minta maaf, minta mencari Allah. Karena kadang-kadang bilanya acara-acara itu nangkap awas menonton ini ulun
Nah ini kan paling sebenarnya ada lepas banget. Nah hendak ulun ini ulun pun sampai juhur ada ulun lepas kalau aja. Jadi tambahnya mbak panggil, tambahnya salahnya, tambahnya dosanya. Nah, jadi kita ini manusia. Jadi minta ampun, minta ridho sama kepada Bapak, wakil bupati, alhamdulillah sehat dan bertahan Pak Sekda, seluruh jajarannya. Kalau ada kata-kata ulun mungkin yang kurang mantap, yang ada di situ agak mungkin yang agak sedikit tegas kadang-kadang. Karena memang ulun ini ada tegas karena harus ditegaskan karena kita dituntut hari kiamat. Orang yang pertama kali nanti dicari Nabi Muhammad Tuhan Guru, dan yang paling akhir kena masuk surga Tuhan Guru, karena itu bertanggung jawabkan. Jadi ulunnya akan menyampaikan kami saat yang di surga mereka masih di timbangan ini lagi kan. Jadi lambat kan pas malam tadi disampaikan, karena pas malam tadi disampaikan karena ada di. Jadi kalau Tuhan Guru menyampaikan sesuatu hukum-hukum ini memang harus itu dilakukan kalau masuk surga. Jangan masuk surga, kata mau Nabi kan Allah. Ada pian ini Imamun adil cepat masuk surga. Seorang pejabat yang adil, yang bijaksana itu fasilitasnya VIP. Ada Tuhan Guru dikenakan dibiarkan, baru diberikan. Dan kita wilayah itu di kampung di kandang atau sama sudah kita sampaikan, baru kayak gitu masuk surga. Nah, masuk surga mereka tunggu-tunggu, kadang kita rasakan. Jadi itu kadang-kadang memang ulama itu ada ketegasan, memang harus disampaikan kuliah kalau Allah. Memang kadang-kadang kita pun bisa kadang-kadang tidak menerimanya. Karena apa? Mungkin tegasnya agama itu. Tapi insya Allah kalau kita paham dapat menerimanya. Dan kita berharap Kabupaten Sulawesi Selatan kondusif, aman, terus dalam keadaan sejahtera, berkah. Terutama nanti mungkin akan ada kita pemilihan-pemilihan, mudah-mudahan jangan ada terjadi apa-apa di mana naluri kita yang merasa nyaman. Bismillah. Nah, jadi kita nanti akan bergantian Bapak ini, siapapun nanti yang akan menjadi kita terima, kita senang dan kita bantu, kita bantu, kita dukung, kita support untuk mudah-mudahan karena kita tidak bisa satu orang kecuali yaitu bangsa seperti bangunan ada atap, ada dinding, ada lantai, ada mungkin dindingnya lantainya benar ada atap, jangan. Pemerintah menghadirkan mungkin bagaimana cara yang baik daripada agama dan ulama pun menyampaikan terutama kata Imam Nawawi mendoakan siapapun sudah nantinya yang terpilih itu kita doakan. Mudah-mudahan kita mengharapkan tetap Kabupaten Sulawesi Selatan sebagaimana mulai zaman dahulu religius sampai sekarang insya Allah. Jadi supaya jangan ada yang menjadi tidak insya Allah kita harap insya Allah ini harapan kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh jajaran yang membantu pesantren dan memudahkan urusan pesantren. Dan kemarin tadi kalau yang kebetulan ada waktu malam 27 kita sama-sama ini malamnya istimewa, malam Lailatul Qadar sampai Nabi mengatakan ta'arru Lailatul Qadar ini jaga, tunggu, jangan sampai kalian lepas daripada malam 27. Ini malam yang sangat saja, malam apapun yang kita minta insya Allah mungkin dan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta supaya Kabupaten Sulawesi Selatan jadi terus bertambah sukses, lancar, berkah hingga sebagaimana Bapak pengarangnya dunia akhirat sama sejahtera dunia akhirat. Ini yang perlu saya sekali lagi bukan banyak-banyak minta ampun, minta juga bersama Bapak. Mungkin anak-anak ada yang bisa bertanya Bapak berapa juta mungkin dari siapa sentuh sampai orang Bapak minta maaf belum baik. Padahal dia ini harus adil. Yang orang di sini apa tuh adil amatnya. Adilnya di kandangan harus kayak gini, di negara harus kayak gini, ditempatkan. Jadi kalau orang Bapak ini diibaratkan milik masyarakat, jadi di sini harus daya, di sini harus daya, bangunan di sini aja, saya bini Tuhan, di bini Tuhan aja, saya bini Allah, harus tidak diibaratkan seperti itu. Tadinya harus kadang-kadang di sini dibagi-bagi, jadi paham benar, paham apa yang kebijakan daripada Bapak. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, terutama masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat,
dalam keadaan kita dapat sempurna melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, diberikan pertolongan sehingga kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan nanti selesai bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang punya pendidikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai pendidikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat anugerah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita jadi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.